Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pameran perayaan akhir perkuliahan dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya di sini mewakili kelompok dari SMA Negeri 1 Banjarmasin. Di sini kami terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri adalah Muhammad Rizal dan teman saya, yaitu Muhammad Yuhdi. Rangkaian kegiatan kami, yang pertama adalah orientasi mahasiswa PPL, kemudian dilanjutkan dengan observasi, kemudian dilanjutkan lagi dengan asistensi mengajar, kemudian ada lagi pengajaran terbimbing, dan yang terakhir adalah proses refleksi. Pada kegiatan observasi kami mengobservasi ketatalaksanaan dan kemudian manajemen sekolah, kemudian observasi proses pembelajaran, kemudian observasi sarana dan prasarana, dan juga kami bertindak sebagai fasilitator P5. Saat melakukan observasi, kami juga sekaligus melakukan profiling peserta didik kepada kelas 10, 7, 8, 9, dan 10, dan rata-rata seperti pada gambar berikut, yaitu adalah motivasi belajarnya dalam kategori sedang, kemudian kemampuan awal peserta didik juga dalam kategori sedang, dan gaya belajar didominasi oleh gaya belajar visual. Setelah kami mengobservasi, kami melaksanakan asistensi mengajar, yang dimulai dari membantu guru dalam membagikan bahan ajar kepada peserta didik, kemudian membantu guru dalam mendampingi peserta didik untuk pembelajaran berkelompok, kemudian selanjutnya adalah mendampingi peserta didik pada saat presentasi, kemudian yang terakhir adalah melakukan penilaian terhadap hasil dan tugas peserta didik. Setelah melakukan asistensi mengajar, kami melakukan pengajaran terbimbing pada kelas 10.7 dan kelas 10.8. Adapun langkah dari pengajaran terbimbing yang kami laksanakan adalah yang pertama adalah plan, yaitu adalah merencanakan. Kemudian do, melaksanakan, dan yang tahap ketiga yaitu adalah C, merefleksikan pembelajaran yang telah kami laksanakan. Pada saat perencanaan, yang kami siapkan adalah platform belajar, yaitu adalah Google Classroom, kemudian juga ada LKPD dan modul ajar, kemudian ada lagi adalah media belajar seperti PowerPoint, kemudian kuis-kuis yang akan kami laksanakan pada pembelajaran di kelas. Untuk LKPD yang kami rancang, kami menggunakan LKPD dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sumber belajar yang bervariasi juga kami cantumkan seperti gambar, artikel, video yang mampu diakses untuk seluruh peserta didik. Selanjutnya, media pembelajaran interaktif yang kami rancang adalah PowerPoint dan Quizzes, yang tentunya membantu kami dalam menyampaikan materi pembelajaran dan juga melakukan penilaian. Nah, lebih jelasnya akan saya tampilkan video singkat pembelajaran dari implementasi rancangan yang telah kami buat. Setelah pembelajaran dilakukan, maka masuk ke dalam tahap terakhir yaitu C, atau melaksanakan refleksi. Refleksi dilaksanakan setiap pembelajaran selesai dilakukan, untuk melihat apakah perlu ada perbaikan dan perlu ada tambahan terkait dengan rancangan pembelajaran untuk kedepannya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang hal yang dipelajari selama praktik pembelajaran di sekolah. Yang pertama, sebelum merancang pembelajaran harus dilakukan analisis kebutuhan atau dikenal sebagai asesmen diagnostik. Yang kedua, rancangan pembelajaran harus berdasarkan fase perkembangan peserta didik dan tingkat kemampuan peserta didik. Artinya RPP itu sesuai dengan kebutuhan atau tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang memerdekakan, bukan hanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik,
tetapi juga memenuhi kebutuhan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran konstekstual salah satu cara terbaik untuk meyakinkan peserta didik bahwa pembelajaran akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun yang menjadi solusi terhadap karakteristik peserta didik ketika peserta didik yang tidak terlibat aktif di kelas. Yang pertama, lakukan kesepakatan kelas berdasarkan permintaan peserta didik. Kedua, mengawasi dan memberikan waktu untuk peserta didik berpikir dan berdiskusi. Dan yang terakhir, memberikan tantangan dan memastikan setiap peserta didik akan mendapat giliran berpendapat secara adil, misal menggunakan spin wheel. Solusi terhadap karakteristik peserta didik yang lain dengan kemampuan beragam serta gaya belajar bervariasi. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensiasi materi ajar, produk belajar, serta proses pembelajaran di kelas. Melakukan pendekatan tutor sebaya, baik peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi ke peserta didik dengan kemampuan rendah atau antara peserta didik yang memiliki gaya belajar yang sama. Dan yang terakhir, memberikan motivasi bahwa mereka bisa dan hanya takut untuk mengungkapkan. Demikianlah video pameran dari kelompok SMA Negeri 1 Banjarmasin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.